Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, pemirsa Bungo TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita diaturkan, diperintahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap rasa syukur itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Manfaat dari rasa syukur yang kita lakukan itu kembali kepada diri kita sendiri. Bahkan Allah terangkan dalam Al-Quran, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua, bukan hanya kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah, akan tetapi nanti ketika di akhirat kita juga diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh betapa bergembira kita. Bulan Ramadan telah berada di dalam kita. Betapa banyak teman-teman kita, betapa banyak saudara-saudara kita yang ingin hadir kembali di Ramadan tahun ini. Akan tetapi sayang seribu sayang, takdir berkehendak lain. Beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, setiap kita ketika ditanya apakah kita ingin masuk surga, tentu setiap orang, apapun profesinya, apapun jabatannya, tentu dia menginginkan surga. Maka daripada itu, hadirin wal hadirat, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya surga itu rindu kepada siapa? Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu, bulan Ramadan ini juga disebut dengan bulan Al-Quran. Maka memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab suci Al-Quran, falahu asrun hasanah, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan kepadanya. Maka oleh karena itu, sepantasnya bagi kita orang yang beriman, tentu kita memahami bahwasanya Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Namun sayang seribu sayang, kita jauh sekali dari Al-Quran. Coba kita introspeksi diri kita. Apakah kita lebih banyak berinteraksi dengan alat komunikasi kita? Apakah kita banyak menggunakan handphone kita? Kita sanggup memegang handphone kita berjam-jam, namun ketika membaca Al-Quran saja, sebentar saja kita tidak sanggup. Maka oleh karena itu, bahkan Rasul sampaikan kepada kita, afdalu ibadati, seabdal ibadah umatku, seutama ibadah umatku, qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mari kita perbanyak membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Di bulan-bulan lain Allah beri satu huruf 10 kebaikan. Ketika di dalam bulan Ramadan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Dari 70 sampai 100 kali Allah yang akan memberi pahala kepada kita. Bahkan Al-Quran ini, hadirin wal hadirat, itu bisa menjadi syafaat, penolong bagi kita nanti ketika di akhirat. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah, bacalah Al-Quran, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran ya'ti, dia akan datang nanti. Kapan dia akan datang? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Syafi'an, sebagai penolong, sebagai syafaat bagi siapa? Bagi orang yang membaca Al-Quran. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga. Adapun golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafizil lisan, orang yang pandai menjaga lisannya. Apalagi ketika bulan Ramadan, hadirin wal hadirat, banyak orang yang berpuasa namun ketika lisannya tidak dijaga, masih berdusta, masih berbohong, masih menggunjing, masih menggibah, maka itulah penyebabnya banyak orang yang berpuasa namun dia tidak menerima pahala dari puasanya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tiada dia menerima pahala dari puasanya, illal ju'i, kecuali lapar, wal atas, dan haus. Maka oleh karena itu, ketika bulan Ramadan, ketika kita laksanakan puasa, lisan kita semuanya kita jaga. Inilah salah satu yang dirindukan oleh surga, orang yang pandai menjaga lisannya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang memberi makan orang yang sedang kelaparan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini coba kita perhatikan, ketika kita diberikan oleh Allah kecukupan kepada kita, kita perhatikan tetangga-tetangga kita, kita perhatikan kerabat-kerabat kita. Coba sebelah rumah kita perhatikan. Mungkin ada orang fakir miskin, mungkin ada orang yang lagi membutuhkan uluran tangan daripada kita yang diberikan oleh Allah kecukupan. Maka oleh karena itu, orang ini adalah salah satu yang dirindukan oleh surga. Maka di dalam bulan Ramadan, ketika kita memberi makan orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang melaksanakan puasa tanpa dikurang sedikit pun pahala orang tersebut. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang keempat, yang terakhir, orang yang dirindukan oleh surga adalah wasaimin fi syahri Ramadan, yaitu orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh nikmat, bulan yang penuh maghfirah. Ketika di dalam bulan Ramadan, maka kita sebagai orang Islam diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, bulan Ramadan tahun ini jangan sampai kita sia-siakan. Kita mengaku sebagai orang Islam, kita mengaku sebagai orang beriman, maka laksanakanlah puasa Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 4 golongan yang dirindukan oleh surga.
Maka oleh karena itu kita perbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kultum singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf salah dari saya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.